Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini, pada minggu ke-14 ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai penerapan ilmu geografi dalam aspek politik. Nah, tidak berlama-lama lagi, langsung kita masuk kepada pembahasan intinya. Yang pertama itu ada definisi dan konsep kunci. Ada geopolitik. Nah, definisi dari geopolitik ini adalah cabang ilmu yang mempelajari pengaruh faktor geografi terhadap politik, kekuasaan negara, dan hubungan internasional. Nah, faktor geografi ini mencakup letak atau posisi geografis suatu negara, luas wilayah, batas wilayah, topografi, iklim, serta ketersediaan sumber daya alam. Selanjutnya ada batas wilayah. Nah, batas wilayah ini adalah garis yang membatasi kedaulatan politik suatu negara. Nah, batas ini bisa berbentuk alami seperti gunung, sungai, dan laut, maupun buatan yang digambar melalui kesepakatan politik. Batas wilayah ini menentukan ruang yang dikuasai dan dilindungi oleh negara, serta mempengaruhi interaksi dengan negara tetangga. Selanjutnya ada sumber daya alam. Nah, sumber daya alam adalah sumber daya seperti minyak, gas, mineral, air, dan tanah yang subur sangat menentukan kekuatan ekonomi dan politik suatu negara. Distribusi sumber daya yang tidak merata itu dapat mempengaruhi hubungan internasional. Karena negara yang kaya itu sumber daya memiliki leverage ekonomi dan strategis terhadap negara lain. Nah, pengelolaan sumber daya juga berkaitan dengan keamanan nasional, perdagangan internasional, dan pembangunan ekonomi. Adapun posisi geografis adalah letak geografis suatu negara yang mempengaruhi kebijakan luar negeri dan strategi pertahanan negara dengan posisi strategis seperti berada di jalur perdagangan utama atau dekat dengan negara adik kuasa. Nah, posisi geografis ini juga menentukan akses terhadap jalur transportasi, keamanan maritim, dan kapasitas proyek kekuatan militer. Selanjutnya ada konsep dan kunci. Ada beberapa, yaitu seperti penggunaan lahan. Penggunaan lahan adalah bentuk pemanfaatan dan peraturan ruang permukaan bumi oleh manusia berdasarkan fungsi tertentu. Contoh bagaimana lahan digunakan adalah yang pertama ada pertanian. Lahan digunakan untuk produksi pangan, perkebunan, peternakan, dan hortikultura. Dampak politiknya, kebijakan agraria, distribusi kepemilikan tanah, ketahanan pangan, konflik antara petani dan korporasi. Yang kedua ada industri, lahan yang digunakan untuk pabrik, kawasan ekonomi, dan industri yang ekstraktif, tambang, dan migrasi. Dampak politiknya adalah relokasi penduduk, pencemaran lingkungan, perubahan struktur ekonomi, dan kekuasaan lokal. Yang ketiga ada pemukiman, lahan yang digunakan itu untuk rumah rakyat, kawasan kota satelit, dan apartemen. Nah, dampak politiknya ada gentrifikasi, ketimpangan kelas, perizinan, pembangunan, dan urbanisasi. Selanjutnya ada urbanisasi. Nah, urbanisasi adalah proses peningkatan jumlah penduduk di kawasan perkotaan akibat migrasi dari desa, pertumbuhan alami penduduk kota, serta perubahan wilayah desa menjadi kota. Pertumbuhan kota terjadi melalui migrasi penduduk, ekspansi wilayah kota, transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur dan investasi, serta transformasi gaya hidup dan pola permukiman. Nah, dampak urbanisasi terhadap kebijakan regional dan nasional antara lain: pertama, ada transportasi massal, perubahan arah kebijakan pembangunan, infrastruktur jalan tol, penataan ruang metropolitan, kota pintar, dan sebagainya. Yang kedua, ada penataan ruang dan tata kelola wilayah, yaitu ada undang-undang penataan ruang, RT RW nasional dan provinsi, kawasan strategis nasional, dan sebagainya. Yang ketiga, ada ketimpangan regional. Yang keempat, ada masalah perkotaan sebagai tantangan nasional seperti kemacetan, pengangguran urban, kriminalitas, kemiskinan, polusi, dan sebagainya. Selanjutnya ada konflik wilayah. Nah, definisi dari konflik wilayah ini adalah ketegangan, sengketa, atau pertikaian antara
negara atau kelompok termasuk kelompok subnasional atau separatis yang muncul karena klaim kepemilikan, kedaulatan atau hak pemerintah atas wilayah tertentu. Wilayah yang disengketakan bisa berupa daratan, pulau, perbatasan, zona maritim, dan sebagainya. Adapun konsep dan kuncinya, yang pertama ada pemisahan wilayah, adalah proses pembagian atau perubahan wilayah yang sering menimbulkan konflik, mencakup proses formal atau faktual, pemecahan suatu wilayah menjadi dua entitas atau lebih, misalnya pembentukan negara baru, perubahan batas administratif, atau pemisahan politik. Selanjutnya ada penyelesaian konflik, yaitu upaya untuk menyelesaikan sengketa wilayah melalui diplomasi, perjanjian internasional, atau intervensi pihak ketiga. Misalnya, negosiasi dan diplomasi dilakukan dengan cara dialog langsung antara pihak yang bersengketa untuk mencapai solusi. Selanjutnya ada perjanjian internasional, dilakukan dengan cara kesepakatan formal antara dua negara atau lebih. Selanjutnya ada intervensi, dilakukan dengan cara adanya tindakan pihak atau ketiga negara lain terhadap konflik internal atau antar negara dengan tujuan mempengaruhi jalannya konflik. Selanjutnya materi yang kedua ada aplikasi dalam konteks politik. Analisis geopolitik. Nah, analisis geopolitik ini menerjemahkan faktor geografis, letak topografi, sumber daya, jalur perdagangan, posisi maritim, dan batas yang menjadi indikator strategis yang dipakai pembuat kebijakan untuk menilai peluang. Adapun metode atau alat yang dipakai analisis adalah seperti analisis risiko geopolitik, mengidentifikasi hotspot strategis, dependensi sumber daya, dan jalur pajak. Seperti skenario dan wargamik, GIS atau geografis GIS, dan analisis spasial dan data intelligence. Nah, selanjutnya itu ada perencanaan dan kebijakan, yaitu menerjemahkan hasil geopolitik atau spasial ke tindakan administratif seperti zonasi, kebijakan lahan, pembangunan infrastruktur, dan kebijakan ekonomi regional. Contohnya, rencana tata ruang wilayah yang legal dan terintegrasi, yaitu review berkala dengan analisis dampak ekonomi lingkungan. Selanjutnya ada SIG atau peta tunggal untuk menekankan hak konsesi dan fungsi lahan. Selanjutnya ada kebijakan ekonomi, yaitu teritorial seperti kawasan ekonomi dan sebagainya. Itu disusun berdasarkan analisis geopolitik dan ketersediaan lahan atau infrastruktur. Selanjutnya ada resolusi politik. Nah, resolusi politik ini adalah proses atau upaya untuk menyelesaikan konflik, pertentangan, atau ketegangan dalam sistem politik melalui cara damai, dialog, negosiasi, dan kesepakatan bersama, bukan melalui kekerasan. Nah, mekanisme resolusi politik ini antara lain seperti diplomasi bilateral, mediasi pihak ketiga, contohnya seperti PBB, ASEAN, Uni Afrika, dan sebagainya. Selanjutnya ada arbitrase internasional, perjanjian damai, zona demilitarisasi. Nah, adapun contoh kasusnya seperti sengketa Laut Cina Selatan melalui UNCLOS dan Pursa arbitrase pada tahun 2016. Selanjutnya ada konflik Aceh diselesaikan dengan perjanjian Helsinki pada tahun 2005. Pada tahun 2005. Selanjutnya ada perjanjian Camp David seperti di Mesir dan Israel pada tahun 1978. Selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga, ada contoh kasus. Nah, adapun konflik wilayah Timur Tengah. Contoh kasusnya nih seperti eskalasi konflik Iran dan Israel dan dampaknya geopolitik dan energi. Nah, konflik ini misalnya ada serangan Iran terhadap target militer Israel dan balasan Israel yang menimbulkan ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mempengaruhi stabilitas kawasan pasar dan ideologi dan kepentingan strategis termasuk kontrol terhadap wilayah dan akses energi. Nah, analisisnya konflik ini menunjukkan bagaimana geopolitik wilayah Timur Tengah itu berpengaruh global karena sumber daya minyak dan posisi strategis mereka. Selanjutnya ada perencanaan infrastruktur di kota.
Nah, perencanaan infrastruktur di kota besar seperti Jakarta itu menunjukkan bagaimana kebijakan ruang dipengaruhi oleh kebutuhan sosial ekonomi dan keputusan politik. Masalah seperti kemacetan, banjir, dan kepadatan penduduk itu dapat mendorong pemerintah untuk membangun MRT, LRT, dan jalan tol dan proyek pengendalian banjir. Selanjutnya, analisis politiknya, infrastruktur besar seperti MRT, LRT, dan jalan tol tadi itu dapat menjadi alat untuk meningkatkan legitimasi politik pemerintah. Selanjutnya ada keputusan pembangunan dipengaruhi oleh kepentingan elit politik. Selanjutnya terdapat tarik ulur kewenangan antar pemerintah pusat dan daerah terkait anggaran dan pengelolaan proyek. Ada juga pemindahan ibu kota ke IKN merupakan strategi politik untuk mengurangi dominasi dari Jakarta tadi. Selanjutnya ada kebijakan pengelolaan sumber daya di Indonesia. Contoh kasusnya seperti di Sulawesi Tenggara, khususnya Kabupaten Morowali dan Konawe itu menjadi pusat industri nikel terbesar di Indonesia setelah pemerintah menerapkan kebijakan hilirisasi dan melarang ekspor biji nikel mulai pada tahun 2020. Nah, daerah ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat karena masuknya investasi besar asing seperti China. Namun, munculnya juga persoalan politik dan sosial seperti dominasi investor, konflik tenaga kerja, dan kerusakan lingkungan. Nah, adapun analisis terhadap kasus ini adalah yang pertama ada pemerintah pusat itu dapat menguasai kebijakan tambang, dominasi investor asing itu menciptakan ketergantungan politik dan ekonomi, serta sumber daya alam yang digunakan sebagai alat diplomasi dan strategi geopolitik dalam rantai pajak baterai dan kendaraan listrik dunia. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pemateri ataupun pengucapan dalam segi menyampaikan materi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.